Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan untuk mengaktifkan tanda lonceng. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam. Kemudian diberikan kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir berkumpul di radio Suara Batubara. Mudah-mudahan acara buka bersama dengan acara ini mudah-mudahan terjalin silaturahmi di antara fans beserta dengan penyiar dan juga kepengurusannya. Semoga silaturahmi ini mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pimpinan Radio Suara Batubara yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu, para penyiar, para fans, jamaah yang kesemuanya, kita bermohon dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, ikhlas menjalankannya bukan karena terpaksa, bukan karena hanya melepaskan kewajiban, karena memang merasa ingin mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, mendapatkan nilai ridha Allah, ma taqaddama min zambi, maka diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Kita manusia ini adalah gudangnya dosa sebenarnya. Sementara Nabi Adam saja pun punya dosa, tapi dosa Nabi Adam yang satu karena melanggar satu larangan Allah. Dalam suatu riwayat 200 tahun lebih Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia merasa menzalimi dirinya karena melanggar satu larangan Allah. Satu larangan Allah yang dilanggar oleh Nabi Adam. 200 tahun lebih berdoa kepada Allah, diampuni Allah dosanya. Sementara kita sudah berapa banyak larangan Allah yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Oleh sebab itu di momen Ramadan yang mulia ini adalah tempat kita menempah keampunan Allah. Awaluhu, pada awal Ramadan diturunkan Allah rahmah, wa ausatuhu maghfirah, keampunan. Di pertengahan diturunkan keampunan, di wa akhiruhu, di akhir Ramadan di itqun minan nar, dilepaskan dari siksa api neraka. Inilah makanya kita melaksanakan puasa Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Silaturahmi tetap kita jalankan, berpuasa kita jalankan karena Allah, ibadah sholat tidak kita tinggalkan, aurat tolong jangan dibuka. Hanya orang yang berpuasa Ramadan, tetapi kita lihat begitu nanti dia berpuasa, keluar pun ia tetap membuka aurat. Sayang puasa Ramadannya, sayang nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Hidayah Allah selalu datang kepada setiap umat. Tetapi terkadang kita selalu melawan hati. Adanya keinginan kita untuk melakukan ibadah, adanya keinginan kita untuk taat di hadapan Allah. Begitu hati berkata ingin melakukan ketaatan, maka timbul bisikan syaitanir rajim. Karena nafsu tidak bisa kita kendalikan, maka hidayah Allah tertolak begitu saja. Maka banyak-banyak kita berdoa di bulan suci Ramadan ini. Ud'uni istajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu, mudah-mudahan doamu itu aku kabulkan. Tapi ingat, ada beberapa doa orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah selalu berdoa Pak, tetapi mengapa tidak dikabulkan Allah? Bukan Allah tidak mengkabulkan doa kita, tapi ada penyebab terhalangnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa bintik hati itu ada yang hitam? Hati kita ada bintik hitamnya. Apa membuat bintik hitam itu? Adalah perbuatan dosa. Apa yang pertama yang membuat doa kita ditolak oleh Allah? Karena ada perbuatan dosa, bintik-bintik hitam di dalam hati mulai nampak. Ia baca hukum-hukum Allah, dia baca kitab-kitab Allah, dia pelajari hukum Allah, tetapi tidak dia lakukan. Wa yata'allamuna ilma la ya'lamun, dia tuntut ilmu, dia pelajari hukum Allah, tetapi tidak ada hukum Allah itu yang dia lakukan. Tidak dilaksanakannya hukum Allah, tapi dia pelajari, dia dengar, dia pelajari, tetapi tidak dilakukannya. Maka akan terjadilah bintik-bintik hitam, tertolaklah doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allamuna ilma la ya'lamun, dituntut ilmu tak diamalkan. Ada juga yang mengamalkannya tetapi wa'amilu la yakhlisun, diamalkannya tetapi tidak ikhlas karena Allah. Itu makanya Bapak Ibu, semua doa kita dikabulkan Allah. Karena niat kita itu pasti di ujung-ujung niat ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita saksikan kepada Allah. Di ujungnya ada kalimat Allah, lillahi ta'ala. Pengakuan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena kita akui Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul dan Nabi kita. Maka di ujung semua niat harus disandarkan kepada Allah. Makanya niat puasa pun ada lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Salat pun usolli pada maghribi salasa rakaatin, yang pakai usolli salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Maka semua itu harus ikhlas kepada Allah. Wa yata'allamuna ilma la ya'lamun, dituntutnya ilmu tak diamalkannya, berbintik hitam di dalam hatinya, sulit doa diterima oleh Allah. Wa amilu la yakhlisun, diamalkannya tetapi tidak ikhlas. Puasa, karena banyak yang puasa, tapi kadang-kadang ada yang pula puasa mak-mak karena malu kepada anak, ya Bu. Ada pula anak yang takut dimarah orang tuanya, yang baru menikah malu sama mertua. Ada pula yang di kampung tuh puasa Ramadan, maka dia ikut puasa Ramadan. Bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia tuntut ilmu Allah tetapi tidak diamalkannya. Ketika diamalkannya tidak disandarkan kepada lillahi ta'ala. Ini tadi kita melaksanakan silaturahmi. Kalau niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, bersilaturahmi, berkumpul sanak keluarga. Dengan adanya kita berkumpul, saling melihat, saling tahu, saling bisa kita menjalin persaudaraan, maka perjalanan dari rumah sampai kemari, sampai nanti ke rumah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada lagi doa orang yang tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyebabnya? Dia takut kepada neraka, tetapi dia lakukan perbuatan yang membawa dirinya kepada neraka itu. Kalau cerita neraka orang takut, tetapi dia ikuti jalan menuju neraka. Dia rindu pula kepada surga, tetapi tidak ada jalan menuju surga itu dia lakukan. Dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya wewenang, kemudian dia punya segala macam di atas dunia ini, tapi tidak ada sedikit pun dia jalankan untuk menuju jalan menuju surga. Bagaimana doa kita mau diterima oleh Allah? Terkadang Pak, kita selalu berdoa, Bu. Kita selalu berdoa di hadapan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluargaku, anak-anakku menjadi penenang hati. Qurrata a'yun, menjadi penenang hati. Punya istri, kita berharap istri menenangkan hati suaminya. Seorang istri mempunyai seorang suami, dia berharap suami menenangkan hati istri. Kemudian kita punya anak, kita berharap anak-anak kita dan cucu-cucu kita menenangkan hati kita. Dan itu selalu kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi doa kita hanya sekedar doa karena ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang pertama, dosa itu dari perbuatan, bisa dari dosa ucapan, bisa dosa dari pandangan, bisa dosa dari pendengaran, dan yang paling parah adalah dosa dari makanan dan minuman. Ini harus hati-hati kita Bapak dan Ibu. Doa akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam perut kita bersaranglah makanan dan minuman yang haram atau subhat. Makanan dan minuman yang haram bersarang di dalam perut kita, itu salah satu menolak doa dan menolak ibadah kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ini bukan berarti kita tak bisa makan di siang hari. Bisa Pak? Ibu, bisa tidak kita makan di siang hari? Dari pandangan manusia bisa tidak kita untuk manusia? Bisa sembunyi, tapi bisakah kita lari dari pandangan Allah? Tidak. Itu makanya ibadah kepada Allah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalau kau ibadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak bisa melihat Allah, yakini Allah akan melihat engkau. Makanya terjaga puasa Ramadan kita Bapak dan Ibu. Bukan berarti kita sambil berwudu tak bisa minum, sambil buka kulkas bisa minum, anak-anak tak ada di rumah kita minum, siapa yang tahu. Tapi Allah, kita dalam melaksanakan puasa Ramadan ini karena kita yakini tetap dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat inilah baru kita terasa tidak ada yang bisa kita sombongkan di atas dunia. Kalau dulu kita bisa kenyang dalam 11 bulan, kita bisa mungkin sombong dengan harta yang kita punya, kita bisa sombong dengan jabatan yang kita punya. Tetapi ketika kita diambil oleh Allah 1 bulan penuh ini kita berpuasa Ramadan, menahan haus, lapar dan hawa nafsu, maka baru kita terasa tidak ada yang bisa kita sombongkan di atas dunia ini. Bapak Ibu, belajarlah kita untuk tidak sombong di atas dunia ini. Kalau mau belajar, lihat nanti di Indrapura ada, di Batubara ada, di mana-mana ada. Tukang parkir lah Pak, tengok. Tukang parkir itu orang yang nggak pernah sombong. Begitu banyak mobil-mobil mewah,
dari mulai Ayla, Agya, kemudian R3, R4, R5 apa lagi namanya? Ada pula nanti Fortune, ada lagi Innova, Pajero, bahkan ada yang di situ parkir Alphard. Mahal kan? Dari mulai nanti yang mobil kadaluarsa sampai mobil yang luar biasa, berbaris. Tapi tukang parkir tak pernah sombong. Ada tukang parkir sombong kepada orang, tengok mobilku banyak berbaris Tuhan, ada? Nggak pernah. Tapi ketika semua mobil itu nanti diambil oleh miliknya, kosong halaman parkir, tukang parkir tak pernah merasa bersedih. Maksudnya apa? Semua yang ada di atas dunia ini adalah titipan. Tidak ada di atas dunia ini yang kekal abadi. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum titipan itu diambil oleh Allah, pandai-pandailah kita menjaganya. Roh titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga, jangan hancurkan kesucian ruh kita yang berada di dalam tubuh, baik dengan kesombongan, baik dengan ucapan. Jasad tak bisa kita sombongkan Bapak dan Ibu. Kalaulah kita mau menyombongkan jasad, coba kita lihat. Begitu cantiknya orang, begitu gantengnya orang, nanti terkena penyakit gula, pekot. Betul? Body cantik jadi hancur, wajah cantik jadi jelek, badannya yang muda yang bagus jadi kurus. Begitu nanti terkena penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada dirinya, maka apa yang kita sombongkan? Jasad tidak bisa kita sombongkan di atas dunia ini. Sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kompaklah. Kita harus bersama dalam kekompakan, bersama dalam persaudaraan seperti kita pada hari ini. Jadilah pada page semua di sini seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Antara kita ini mari kita ciptakan seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Apa maksudnya? Tangan yang kiri dengan yang kanan ini jauh terpisah oleh badan. Tetapi tangan kiri dengan tangan kanan tetap kompak. Apabila nanti tangan kanan berada di depan, maka tangan kiri ketika berjalan rela berada di belakang, dan tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Yang salingkan kompaknya Bapak dan Ibu, ketika nanti tangan kiri merasa gatal, tangan kanan akan datang untuk menggaruk. Gak pala dikongkon kata orang Jawa, gak pala diminta. Begitu nanti yang kiri merasa gatal, maka tangan kanan akan datang menggaruk tanpa diminta. Ketika tangan kanan merasa gatal, dan yang kiri juga akan datang menggaruk tanpa diminta. Ketika gatal dua-dua, ya garuk-garukan lah. Betul Bapak Ibu? Ibu dengar nih? Oh dengar. Alhamdulillah. Nikmat tidak itu? Nikmat kan masih bisa mendengar. Pergunakan waktu kita singkat itu. Ketika tangan kiri gatal, yang kanan garukkan, yang kanan pula gatal, yang kiri garukkan, gatal dua-dua saling garuk-garukan. Begitulah kompaknya dengan tangan itu. Walaupun terpisah oleh badan, tetapi kalau dua mata lah hidup kita, maka dua mata walaupun dekat tidak akan pernah kompak di dalam kehidupan. Mata kanan mau melihat yang kiri menjauh. Betul? Yang kiri mau lihat yang kanan, mata kanan menjauh. Kapanlah mereka bertemu? Ya paling-paling Bu, ketika ada yang juling lah, bertemu di tengah-tengah. Kalau selagi normal,
yang kanan lihat yang kiri menjauh. Yang kiri lihat yang kanan menjauh. Paling bertemu ketika juling di tengah-tengah. Kapan selesai hidup tuh kalau tidak ada kekompakan? Antara suami dengan istri harus kompak di dalam rumah tangga, baru tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Antara pimpinan penyiar dengan fans harus kompak, baru jaya itu radio. Kalau tidak takkan pernah jaya, Pak. Mengapa Rasulullah berhasil dalam menyiarkan agama itu? Karena para sahabat kompak mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi tugas kita nanti setelah ini. Kata Rasulullah, wa ya'kuluna rizqillah wa la yashkurun. Banyak orang yang memakan nikmat Allah tetapi tidak mau bersyukur. Kalau kita nanti ada nikmat diberikan Allah, masih ada kewajiban kita nanti ke depan, yakni memberikan zakat fitrah kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Sisihkan Bapak dan Ibu. Ya, rezeki Allah sudah diberikan kepada kita, bisa kita makan selama 11 bulan. Kita memakan nikmat Allah, sudah banyak diberikan Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala saja kita hanya sekitar 3 kilogram untuk membersihkan diri kita yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Maka jangan pernah untuk tidak membayar zakat fitrah diri kita. Kita ini banyak kotor, Pak. Banyak kadang-kadang yang subahat yang kita makan. Banyak kadang-kadang walaupun tidak barangnya haram, cara mendapatkannya mungkin dari yang haram. Ada unsur haram, semua itulah kita bersihkan daripada diri kita melalui zakat fitrah. Jadi pada kesempatan kita pada sore yang berbahagia ini, inilah untuk menjaga diri kita dan hati kita. Jaga kebersihan hati selama bulan suci Ramadan. Jelas nanti barang siapa yang nanti di luar Ramadan nampak perubahan pada dirinya setelah ditempah dari Ramadan ini, jelas disitulah baru nampak nilai ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika nanti setelah lepas Ramadan tingkah lakunya masih sama seperti sebelum Ramadan dia jalankan, berarti puasa Ramadannya tidak berbekas, mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami rasa itu saja ya Bapak ya. Ya. Waktu sudah hampir 6:30. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami simpulkan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Perbanyak amal ibadah kita setelah kita tempah dengan Ramadan ini. Yang kedua, jaga kesucian hati kita masing-masing. Jangan biarkan hati ini diliputi bintik hitam dengan perbuatan dosa, karena itu nanti akan menolak amal ibadah, terutama akan menolak doa-doa kita di hadapan Allah. Kita selalu berdoa, Allahumma wafir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni ya Allah dosaku. Allah sebenarnya Maha Pengampun, Al-Afwa Maha Pemaaf, Ar-Rauf Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa orang-orang yang memohonkan keampunan. Tapi untuk sampai doa itu di hadapan Allah, maka lepaskan diri kita, hati kita dari perbuatan dosa, sehingga dari bintik hitam dosa itu akan membutakan mata hati, sehingga sulit untuk ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah.
menjadi silaturahmi, menguatkan tali silaturahmi di antara kita semuanya. Walaupun kita saling bukan satu keluarga besar di dalam keluarga nasab, tetapi kita satu keluarga adalah sesama muslim dan muslimah yang bersatu melalui radio suara batu bara. Semoga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, mari ikuti kami penutup majelis kita hari ini. Doanya akan kami pimpin. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واهدنا على صراط مستقيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا يا الله ببركة في شهر رمضان اللهم بارك لنا يا الله ببركة في شهر رمضان يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah, itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Allah selamatkan kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tadi produser dari KTP